Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Hayal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Fa nahmadullah ala hadhihi an-ni'mah. Nahnu fi hadhihi al-ayyam أيام عيد الأضحى ونرحبكم ونهنئكم بتحيات رائعة بقدوم عيد الأضحى في هذا العام سنة 1441. Para pemirsa TV Al-Kautsar, para ikhwan wa akhwat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di mana kita pada hari ini Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kesempatan dan berjumpa dengan Idul Adha, merupakan hari raya kaum muslimin dan muslimah di semua penjuru dunia berbahagia pada hari ini. Di mana hari ini adalah hari Idul Adha, di mana semua orang berbangga dan berbahagia dengan hari Idul Adha. Dan juga mereka berbahagia dengan hewan kurbannya, di mana mereka hari ini menyembelih dan nantinya akan memakan hewan kurban tersebut. Makanya Idul Adha dinamakan dengan Yaumu Aklin wa Syurub, yaitu hari di mana seorang makan dan minum hari ini. Maka di antara kesempurnaan Islam, Allah Azza wa Jalla menyempurnakan agama Islam dari segala aspek kehidupan seorang muslim dan muslimah. Di antaranya di mana mereka diberikan waktu untuk bersenang-senang dan makan dan minum. Itu kesempurnaan Islam sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku sempurnakan atas kalian nikmatku dan agamaku, dan aku redha Islam sebagai agama kalian. Maka di antara kesempurnaan Islam sebagaimana yang kita singgung tadi, bahwasanya Allah Azza wa Jalla menjadikan 1 hari, 2 hari, 3 hari di mana kita senang-senang dan memakan hewan kurban yang diberikan kepada kita dari orang-orang yang berkurban pada hari ini. Maka di sana ada 2 amalan yang tersisa setelah kita melewati 10 hari dan banyak sekali amal-amal saleh yang telah kita lakukan pada 10 awal Zulhijjah, di antaranya puasa Arafah yang telah berlalu. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal saleh kita pada hari kemarin. Namun kita sedikit tadzakur dan mengingatkan akan hari ini, yaitu 2 poin, yaitu pertama adalah masalah udhiyah. Dan hari ini adalah hari di mana orang-orang yang berkurban disembelih hewan kurban mereka. Tahukah engkau, tahukah kita, tahulah kita semua apa itu udhiyah, berkurban? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayatnya Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam yaum an-nahr ahabbu ila Allah min iraqatid dam, wa innahu la yu'ta yaumal qiyamah bi ash'ariha wa quruniha wa adzafiha, wa innahu la yu'ta yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa adzafiha, wa inna ad-dam la yaqa' min Allah fi makanin qabla yaqa' fi al-ar fatayyabu biha nafsan." Yang artinya, tidak ada amalan yang paling Allah cintai dari amalan hamba Ibnu Adam pada hari ini, hari Idul Adha, melainkan menyembelih hewan kurban tersebut, yaitu berkurban. Tidak ada amalan yang besar hari ini melainkan berkurban. Di mana seseorang yang berkurban di akhirat akan membawa pahala kurbannya, sampai pun Allah Azza wa Jalla dalam hadis ini disebutkan bahwasanya orang akan membawa kuku dan bulu dan juga tanduk hewan tersebut. Siapa yang memakan tanduk dan juga bulunya dan juga kukunya? Siapa yang makan di dunia ini? Tidak ada yang memakan. Namun di akhirat Allah Azza wa Jalla akan membawa itu semua dan memberikannya kepada sang yang memberikan yang berkurban pada hari ini. Itu gambaran betapa besarnya pahala dan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang berkurban. Maka hadis ini memberikan kabar gembira kepada mereka yang berkurban, semoga Allah menerima amal saleh mereka. Makanya
dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan, wa inna dam la yaqa' minallahi fi makanin qabla yaqa' fil ardh. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima hewan korban tersebut sebelum jatuh darah tersebut ke tanah. Maka berbahagialah kalian wahai orang-orang yang berkorban, jangan sampai kalian bersedih. Itu hiburan dari Allah Azza wa Jalla agar seorang yang berkorban yang hilang uangnya hanya 5 juta, 3 juta tidak bersedih. Karena Allah Azza wa Jalla telah mempersiapkan di akhirat pahala yang besar, di mana kuku dan juga bulunya dan juga tanduk akan dibawanya. Itu gambaran besar pahalanya. Bagaimana dengan dagingnya dan segala macamnya. Ini adalah sebagai motivasi bagi kita untuk beramal saleh. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah yang perlu kita singgung pada hari Lebaran ini adalah bertakbir. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Hendaknya kalian mengagungkan Allah Azza wa Jalla atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian agar kalian bersyukur. Bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla itu kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla pada hari-hari ini. Dan takbir, para ulama menjelaskan ada 2 macam, takbir mutlaqah dan takbir muqayyadah. Adapun takbir mutlaqah yang sifatnya tidak terkait dengan waktu, maka awal waktunya dari awal Zulhijjah sampai akhir ayam tasyrik pada tanggal 13 Zulhijjah. Boleh kita bertakbir di jalan, di kendaraan, di tempat kerja kita, dan dimanapun itu mutlaqah, tidak terkait dengan waktu dan tempat. Yang kedua adalah takbir yang muqayyadah. Ini yang kiranya kita belum mengamalkannya. Semoga kita bisa mengamalkan setelah kita mendengarkan tausiah ini, yaitu takbir yang dibaca setelah sholat 5 waktu. Selesai sholat 5 waktu kita bertakbir. Dan takbir yang kita sudah pelajari, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, itu dibaca selesai sholat 5 waktu dengan suara yang jahar, diangkat suara, ya. Begitu juga dengan takbir mutlaqah di pasar, di jalan, bertakbir dengan suara yang besar, sehingga jika orang yang mendengarnya ikut bertakbir. Kalau tidak, maka paling tidak ada takbir yang kita ucapkan dengan dengan lisan kita. Terutama adalah takbir yang muqayyadah yang selesai salat fardu. Mari kita bersama-sama mengamalkannya agar kita termasuk orang yang mengamalkan amal saleh. Maka tanbih, wasiat bagi kita melihat banyak orang bahwasanya bertakbir dengan menyetel kaset dan keliling dengan menyetel kaset. Tidak ada arti dari takbirnya, melainkan hanya menyebarkan dan syairullah. Adapun maka bagi mereka yang ingin pahala yang besar, mereka yang ingin bahwasanya lisannya sebagai saksi di akhirat bahwasanya dia bertakbir, bagi mereka yang ingin orang lain mengikuti dia sehingga dia mendapatkan pahala yang besar, maka hendaknya kita bertakbir dengan lisan kita, bukan dengan kaset atau apa yang disetel dari mikrofon. Maka hendaknya kita bertakbir, paling hendaklah kita bertakbir dengan secara sir, sehingga dengan itu kita sudah mengamalkan syariat Islam berupa takbir di yaumul Aid, la siyama Idul Adha. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.